Seuntai syair yang dirangkai menjadi lagu. Izinkan salam terucap walau tangan ini tak bersentuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma bisa bismillah doang. Al-mukarramun wal mukhtaram, para alim ulama, para kiai, para asatidah, para hujaj, wabil khusus guru saya Bapak Muhsin yang tadi dari prank nama saya, dan segenap ketua panitia semuanya yang yakin alhamdulillah yang ada di tempat ini adalah ahli surga semuanya. Mudah-mudahan para sesepuh, para ulama, para kiai Allah senantiasa panjangkan usianya. Amin gitu. Diberkahkan rezekinya. Dan mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah. Dan juga aparatur pemerintah sipil maupun militer. Ada Pak Camatnya, ada Pak Lurah, Pak RW, Pak RT. Yang mudah-mudahan beliau-beliau ini adalah pemimpin kita, yang menjadikan mudah-mudahan beliau adalah amanah buat kita semuanya. Yakin kalau orang-orang aparat adalah double pahalanya mengurus masyarakat yang kita cintai, negara Republik Indonesia ini. Amin ya Rabbal. Segenap panitia, Bapak dan Ibu yang sama-sama rindu dengan itu Allah. Saya tidak sebutkan satu persatu, tapi saya yakin, saya berdoa dan mudah-mudahan yakin yang duduk di sini adalah orang-orang yang akan diberikan warisan jalan menuju surganya Allah. Alhamdulillah kita bisa berwajah bersilaturahmi atas izin Allah. Wasilah Bapak Muhsin yang keder dari tadi, keder panitia nyari saya. Alhamdulillah pada saya tadi ke kamar mandi dulu, tadi mau mandi dulu cuma nggak ada anduk. Alhamdulillah dikasih juga, katanya sama istri mau dikasih itu apa, kotak katanya gitu ya. Kotak dikasih satu, tanggung Ustadz mah pulangnya mah jangan satu, harus bawa pulang semuanya. Alhamdulillah enakan di bawah ya daripada di sini ya. Di bawah mah ada kue, ada apa di sini. Oh beda, coba lihat aja ya. Ini Pak RT yang di-prank sama saya nih. Coba lihat, alhamdulillah, terima kasih Pak RT. BRT-nya mana? BRT-nya sibuk di dapur. Oh sibuk, alhamdulillah. Sibuk di dapur. Baru kali ini saya berbicara di depan ini. Ya, terima kasih Pak RT. Pantas perut saya kembung, air lagi.
Ya kuehnya mana Pak RT? Oh belum. Oh iya. Oh, siap. Saya takut dimarahin sama itu yang iritasi Soeharto ya. Kalau ada makanan di sana, di sini belum ada. Bu, masih hidup. Alhamdulillah. Ya, saya mohon maaf ya bapak-bapak, mohon maaf lahir batin kalau saya kurang melihat sebelah sini ya. Saya gak demen sama laki-laki najis sebenarnya. Saya senang malah perempuan tahu. Alhamdulillah. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para guru-guru kita, dan mudah-mudahan kepada kita Allah memberikan keistiqomahan di jalan beliau. Amin ya rabbal. Saya dikasih waktu setengah jam karena saya terburu-buru Pak Musim, mohon maaf lahir batin karena saya harus cepat-cepat ke bandara karena besok pesawat jam 4.45 saya harus berangkat ke Jepang. Visa sudah beres, juga tiket sudah beres karena saya ada undangan besok itu hari Senin, yaitu undangan pernikahan Nobita sama Susuka. Emang kenapa? Enggak boleh. Saya juga bingung tadi itu. Saya tuh ini asakupil bator ini ragu-ragu ini. Iya, nanya lah sih. Nanya gitu. Pemberitahuan gitu. Karena Pak Musin itu cuma tanggal sekian, ya, udah begitu aja. Nggak melalui kantor, karena pribadi, karena guru saya gitu bingung. Ini 2 hari kemarin saya minta malam ini, Ustaz punya malam ini ceramah ya. Kata saya udah ada, pokoknya saya kasih 15 juta kayak gitu. Emang kenapa? Lu yang protes. Tadi tiang ngomong begitu. Akhirnya di mana Pak tempatnya? Udah tempatnya. Alhamdulillah. Berarti saya nggak boleh ceramah kalau begini. Ngopi aja udah ngopi. Biar asik. Asik. Ya Allah. Ini kesenangan istri loh, ingat ya. Ya udah saya mah nggak mau. Oh iya saya nggak mau. Santai ya ibu ya, ya jangan terlalu kopi udah. Apalagi udah. Udah enggak udah cukup. Penting air panas aja. Air panas aja kan. Air panas. Saya tolak, kenapa? Walaupun 15 juta saya tolak karena lihat tempatnya, tahu-tahu saya diundang di lubang buaya. Oh saya nggak mau udah. Saya batalin. Ya ntar selama pulang kaki kagak ada. Mulai ini melihatnya biasa aja, careless. Kalau yang berotot begitu mirip Puje ya. Ya alhamdulillah ini sejarah aja, saya bersahabat sama beliau 13 tahun. Jadi dari awal jadi zaman Fir'aun sampai jadi nama Nabi Muhammad SAW bersama beliau sampai menghantarkan ketika kecelakaan sampai masuk liang lahatnya. Cuman saya nggak ikut, udah sama-sama lihat aja udah saya gitu. Ya kalau saya ikut, sekarang saya ada di sini dong. Ini ngedoain saya ngikut lagi. Ini ibu-ibu di sini ada masalah dengan saya. Ayo kita mulai peringatannya. Masjid Al-Barakah. Mohon maaf ini Kori, kalau saya kan bukan Kori. Walaupun saya suaranya ya udahlah serah. Yang penting laku aja udah. Ibu siap Bu? Masih hidup? Pokoknya yang tidak menjawab ada 3 golongan. Yang pertama golongan yang budek, yang kedua orang gila, yang ketiga mau mati. Assalamualaikum. Tapi kompak, alhamdulillah. Masih hidup Bu, masih hidup. Alhamdulillah, berarti nggak budek kalau gini. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Saya yang datang tuh dikasih makan dulu, enggak. Tidak agak lapar dikit, nggak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
bisa. Kalau melihat kalimat peringatan, peringatan itu adalah iklan dulu. Air panas. Ya. Ya, turunin aja dulu, please. Makasih, Nenek. Kalimat peringatan, yaitu kalau bahasa Indonesia itu peringatan itu ada kata imbuhan. Imbuhan itu ada awalan per dan akhiran an. Betul ya? Berarti peringatan itu kata dasarnya ingat. Berarti kalau sekarang ini, mohon maaf lahir dan batin, kita umatnya yang belum pernah ketemu dengan Rasulullah, pasti ketika datang ke tempat ini adalah ingat. Ingat kepada siapa? Ingat satu sejarah, begitu hebatnya sejarah ini adalah ketika sejarah Isra wal Mi'rajnya baginda kita Nabi Muhammad. Berarti kalau kita melihat ingatnya itu ada kepada dua. Yang pertama adalah ingatnya kepada Allah. Betul ya? Yang kedua adalah kepada Kanjeng Nabi. Karena kalau kalimat ingat, sebelum kata ingat ada kalimat C-I-N-T-A. Apaan tuh? Cinta. Karena kalau sudah jatuh cinta selalu mengingat yang kita cintai. Betul, betul. Betul, betul. Jadi yang pertama cinta kepada siapa? Subhanallah. Yang kedua cinta kepada siapa? Kepada Roh? Kepada Saya tanya dulu, mohon maaf Pak. Betul ibu cinta kepada Nabi? Yang ragu-ragu adalah mohon maaf batal. Yang nyebut cinta mudah-mudahan nanti bersama Rasulullah di surganya Allah. Diam tadi kata ngomong. Ketika masuk surga, amin aja. Saya tanya, ibu cinta sama Rasulullah? Jangan ngotot, biasa aja. Saya belum makan nih kayak gini nih. Bapak cinta kepada Rasulullah? Banteng. Tuh dulu. Betul ibu cinta kepada Rasulullah? Oke. Jujur, orang yang bohong adalah orang yang bohong itu tidak akan mendapatkan bau surga. Orang yang tukang bohong. Jujur jawabnya. Ibu betul cinta kepada Rasulullah? Alhamdulillah. Cinta mana kepada Rasulullah atau kepada suami? Itu siapa yang ngomong dua-duanya istighfar? Saya sakit hati demi Allah, wallahi billahi tallahi. Kalaulah Rasulullah bisa makan dengan suami ibu, saya sakit hati demi Allah. Hati-hati, ini saya ngomong tauhid ini. Rasul itu anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Rasulullah seperti bulan dan seperti matahari, bercahaya, wajahnya bercahaya, tubuhnya bercahaya. Kok bisa disamakan dengan suami ibu? Coba tatap suami ibu, bercahaya kagak? Enak aja. Dua-duanya. Gua ada tawa pikir. Biarin saya mah gak apa-apa, pulang gak dikasih duit gak apa-apa. Rasul dihina. Hati-hati, walaupun ibu bercanda, tapi ibu tuh hati-hati, itu salah besar. Masa Rasulullah disamakan dengan suami ibu? Jauh banget. Jauhnya ke mana-mana. Udah wajah baik begini yang bercahaya dari mana? Udah bercahaya ada lampu, cobalah lampunya mati. Udah gelap semuanya. Berarti harus lebih cinta kepada siapa? Saya tanya, Bapak kalau istri kita cinta sama Rasulullah, Bapak cemburu atau tidak? Mikir. Kesel saya. Rasul samakan sama suami ibu. Wih, jauh banget. Sama saya juga masih berani saya mah. Gantengan saya kelihatannya. Saya mah putih, tinggi itu. Udah hitam, gelap. Waduh, ampun dah. Tapi kan mohon maaf, gelap-gelap juga ahli surga. Alhamdulillah. Oke. Ya terserah saya, jam-jam saya. Ini saya baru kali ini ceramah saya begini demi Allah, bener kok. Lihat jam saya aja nggak boleh di sini mah. Ampun dah. Lihat kan jam saya. Lah jam buat siapa? Buat apa? Buat dilihat. Lihat jam, wah. Surat Al-Isra ayat 1. Surat apa? Ayat berapa? Jadi di dalam surat apa tadi? Ayat berapa? Itu adalah salah satunya sejarahnya tertera dalam surat apa tadi? Ayat berapa? Benar. Jadi di ayat berapa tadi?
Jadi supaya tahu, kalau kita sekarang cuma Isra Mi'raj doang, Isra Mi'raj doang, Isra Mi'raj doang. Tapi sekarang udah tahu Ibu, iya sejarah Isra Mi'raj itu adalah surat apa tadi? Ayat berapa? Yang di sana nggak jawab, ntar pulangnya budek. Kalimah awalnya adalah subhana, maha suci Allah. Ulama mutaqaddimin mengatakan bahwa ketika yang namanya kalimat subhana itu adalah ta'ajub. Apa itu ta'ajub? Wah. Jadi segala yang wah, yang begitu hebatnya, dahsyatnya, itu tertera dalam surat apa tadi? Ayat berapa? Nah, subhana alladzi jadi sifat. Sifat yang mana? Yaitu sifatnya asra. Siapa asra itu? Yang memperjalankan. Saya tanya, siapa yang memperjalankan? Ketika kita nyebut nama Allah 1 kali, maka Allah akan mencatat nama kita 10 kali. Makanya sering-sering ngucapin Allah. Sampai-sampai kalau kita mohon maaf Pak, kalau kita jawab, mau kemana Pak? Sana, begitu doang. Betul ya? Tapi kalau Allah, kita nyebut kita ya Allah, Allah jawabnya bukan ya abdi, bukan. Tapi apa jawabannya? Begitu hebatnya, begitu akhlaknya. Ketika kita itu kepada Allah harus ada akhlaknya, karena Allah aja kepada manusia manggilnya sudah beda. Kita panggil ya Allah, Allah jawabnya labbaika ya abdi. Itu Allah selalu begitu. Ketika kita manggil ya Allah, Allah langsung jawab labbaika ya abdi. Kalau kita kan beda. Maka di sini adalah akhlak. Mana akhlak itu adalah lebih tinggi daripada ilmu. Tapi orang yang berilmu tidak punya akhlak. Nah, kalimahnya sekali lagi, asra yang memperjalankan siapa? Udah catat lagi itu sama Allah. Yang diperjalankan siapa? Nah ini, kalau seperti itu, sudah selesai. Nggak perlu ceramah lagi. Nah iyalah, yang memperjalankan Allah, yang diperjalankan Nabi Muhammad, sudah selesai. Tapi ayat ini hebat Pak. Dari awalnya subhana, terakhirnya indahu huwas samiul basir. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kenapa kok ayat ini pakai bi'abdihi, kan seharusnya subhanalladzi asra ruh atau asra Muhammad. Tapi kenapa kok kalimah bi'abdihi? Maka dibuka dalam satu tafsir, dilihat kalimahnya begitu hebatnya ayat Al-Quran, kalimahnya adalah bi'abdihi. Belum selesai dengan satu keilmuannya. Betul? Dari kemarin-kemarin kan pasti yang mengisrokan yang diisrokan siapa? Nabi Muhammad. Titik, sudah selesai. Nggak ada pembahasan lagi. Cuman kalimahnya di sini adalah kalimah bi'abdihi. Apa itu bi'abdihi? Adalah seorang hamba. Seorang hamba yang bagaimana? Karena bi'abdihi itu adalah seorang hamba atau manusia. Manusia yang terpilih, atau manusia yang mulia, atau manusia yang sempurna. Walaupun kita dijadikannya kita manusia itu adalah sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi ada lebih sempurna, yang lebih sempurna dari yang lain. Jangankan dari kita, dengan para nabi yang lain juga, Rasulullah mah lebih sempurna. Di bawah ngaji begitu. Kalimah bi'abdihi dibuka, kalimah manusia, menjadikan sempurnanya manusia dalam ensiklopedia Islam. Berarti manusia pengen sempurna itu ada 2 unsur. Ada berapa unsur? Ini pembahasan baru bi'abdihi doang Pak. Kalimah bi'abdihi itu adalah seorang hamba. Seorang hamba itu berarti seorang manusia. Manusia itu pengen sempurna ada 2 unsur. Ada berapa unsur? 2. Nah, yang 2 unsur itu menjadikan sempurnanya manusia. Jadi kalau jadi ingin manusia sempurna, ada berapa unsur? 2. Yang 2 ini jadi sempurnanya manusia. Nah, saya mau nerangin tentang 2 sempurnanya manusia. Ada berapa unsur, Bu? 2. Nah, yang 2 ini adalah sempurnanya manusia. Itu ya. Jadi manusia pengen sempurna, 2. Yang pertama adalah unsur ruh. Yang kedua unsur jasad. Ini adalah hebatnya ayat ini, ingin mendebas orang-orang yang tidak percaya ketika Isra wa Mi'rajnya baginda Rasulullah. Karena zaman dahulu ada 3 golongan. Yang pertama golongan yang tidak percaya, yang kedua golongan yang was-was atau yang mang-mang, ragu-ragu, yang ketiga adalah golongan yang yakin. Walaupun kita hanya bercerita aja, kita yakin. Maka kalimahnya bukan kalimah Muhammad. Ya, iklan. Ya. Kalimahnya adalah bi'ab. Ini jelas nggak nih? Ngerti nggak nih? Nah, kalimahnya makanya yakin kita bahwa ruh itu sempurna bi'abdihi karena ada 2
unsur. Pertama unsur ruh, yang kedua unsur jasad. Contoh, di sini ada manusia tergeletak, jasadnya ada, ruhnya nggak ada. Sempurna atau tidak? Namanya ganti nggak? Jadi apaan? Mayat, jenazah. Betul ya? Kenapa? Tidak sempurna lagi kan? Tidak ada dua unsur. Sekarang jasadnya kagak ada, ruhnya ada. Sempurna atau tidak? Apaan tuh? Ngomong juriknya mending malotot jurik, boleh. Atau kurang jurik kayak mah. Ya tapi kan mohon maaf Pak, lalu kalau kita soal ruh, ada dua tempat. Pertama ruh dia dari iliyin, yang kedua yang baik, dan ada ruh di tempat sijin. Gitu. Kalau nangin ruh lagi, ntar lagi lah, udah. Berarti kalimahnya hebat ayat ini. Kalimat Allah memberikan kalimah bi'abdihi, yakinnya bahwa Rasulullah itu perjalanannya itu dengan ruhnya dan dengan jasadnya. Yakin? Selesai. Nah, 1500 km dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Itu disebutnya itu perjalanan itu duniawi. Nanti ketika di Al-Aqsa naik ke sana ke Sidratul Muntaha, itu disebut alam malakut. Nanti ketika satu alam lagi yang bertemu dengan Allah, langsung tidak berhadapan dengan yang lain. Kalau kita lihat dalam perjalanan Isra Mi'raj, ada kitab kalau santri disebut Bainama atau disebut Dardir. Ya kan? Bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Fi hijri min indil baiti mudtaji'an. Wa ma'huma idza atahu Jibril wa Mikail. Itu kalau awal dari kitab Dardir. Jadi Rasulullah dalam keadaan bersender atau mudtaji'an, akhirnya lagi berbaring. Berbaringnya bukan telentang tapi berbaring ketika posisinya adalah jantungnya sebelah kanan. Jadi Rasulullah berbaring, kedatangan idza atahu Jibril wa Mikail. Datang malaikat Jibril dan Mikail. Saya tidak akan merangkan bagaimana perjalanan Isra Mi'rajnya, tetapi dari hikmahnya Isra wal Mi'rajnya. Karena ada dua pendapat Pak, mohon maaf lahir batin. Ketika wa mahalluhu, ketika dibawa Rasulullah oleh para malaikat, akhirun malaikat yang lain, itu Rasulullah dibelek, dioperasi dan dibersihkan dengan air jam-jam. Ada ketika pendapat usia 4 tahun Rasulullah, ada yang berpendapat ketika Rasulullah sebelum Isra wal Mi'raj Rasulullah dibersihkan dulu. Dengan satu pemikiran para ulama, kenapa? Karena Rasulullah dibersihkan dulu yang namanya hatinya oleh air jam-jam, karena akan berhadapan dengan Allah. Tuh, bukan lagi mah, benar. Terus ya. Terus Bu. Ibu kuat 2 jam? Ibu kuat 2 jam? Astagfirullahaladzim. Untung nggak nikah sama orang Ciruas. Bapak kuat 2 jam, gitu kan? Nah, akhirnya makanya ketika para ulama sekarang dengan ulama mutaqaddimin yang mutaakhirin sekarang, contohnya punten, iya Rasulullah teh ketika pada Isra Mi'raj mau Isra Mi'raj teh eta hatinya dibersihkan karena akan berhadapan dengan Allah. Hati-hati Pak, sekarang saya lihat berbagai golongan yang ada di Indonesia, mobil khusus Pak. Kalau saya melihat aja, contohnya ketika Mi'rajnya, berarti Allah memberikan wasilah, Allah memberikan pelantara kepada malaikat Jibril. Semua yang namanya ayat-ayat melalui pelantara, baik ayat puasa, baik ayat zakat, semuanya melalui pelantara. Tetapi satu ibadah ini Allah tidak mau pakai pelantara. Pengennya langsung Nabi Muhammad diperintahkan langsung berhadapan dengan Allah. Jangan dipikirkan dengan akal, dengan otak kita. Oh, jadi Rasulullah berdialog, berketemu dengan Allah. Jangan dipikirkan sampai ke sana. Kenapa? Karena kalimatnya adalah keyakinan iman yang ada dalam diri kita. Hati-hati Pak, mahasiswa sekarang begitu Pak. Sampai-sampai, oh begitu ya? Iya. Maka saya sekarang mohon maaf Kiai, saya mengatakan di mana-mana bahwa sekarang Rasulullah masih hidup sampai sekarang. Terserah. Sampai sekarang mohon maaf lahir batin Rasulullah masih hidup. Mau lihat ayatnya? Bukan saya yang berbicara, tapi Allah yang berfirman. Surat Ali Imran ayat 169. Surat apa? Ayo, ayat berapa? Nah, saya akan nerangkan bahwa surat apa tadi? Ali Imran. Ayat berapa? 169. Nanti buka. Kalau saya salah atau 86 atau buka aja lah. Yang penting masuk Ali Imran deh gitu. Ayat berapa tadi? 106. Contoh, kenapa Rasulullah saya mengatakan masih hidup? Bukan saya yakin dengan Allah. Yakin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Allah berfirman, janganlah engkau mengira ketika orang-orang yang mati di dalam yang meninggal syahid atau fi sabilillah di jalan Allah itu tidak mati, kata Allah. Bal, tetapi ahya'u, hidup, inda rabbihim, di sampingku yurzaqun, maka Allah memberikan rezeki. Saya berpikirannya begini, orang yang bisa meninggal fi sabilillah yang syahid aja hidup, apalagi baginda Rasulullah. Betul ya? Makanya ulama dulu-dulu itu mengisyaratkan, contohnya ketika hiyalul qiyam. Kenapa kok bapak-bapak, ibu-ibu ketika hiyalul qiyam, ya Nabi salam, kita berdiri? Ayo, ada jawabannya enggak? Ya jawabannya ketika disebut nama Rasulullah, Rasulullah datang. Maka ketika itu kita menyambut. Tolal berwalaina insani wada wajabah. Jadi gini, itu ketika asbabul wurud hadisnya, ketika Rasulullah adalah ketika dari Mekah hijrah ke Madinah, disambut oleh kaum Ansor dengan Tola'al badru alaina. Maka hukumnya ketika tola'al itu adalah mubah, karena Rasulullah tidak melarang dan Rasulullah tidak menjuruh. Kenapa? Karena ketika itu disambut oleh kaum Ansor dengan tola'al badru. Wajabas untung ngaremeh atuh. Alhamdulillah. Kumplit nggak? Yang mainnya kumplit. Subhanallah. Udah, ntar kita salawatan bareng ya. Ya salah. Pegang sampai subuh. Ya kasihan ya anak-anak yang ahli. Sekarang anak-anak yang seneng di masjid. Gimana kita dengan bagaimana caranya teknisnya bilhal supaya anak-anak betah di masjid. Makanya mohon maaf lahir batin kepada para ustadz, saya selalu berbicara, Pak, jangan sekali-kali anak-anak ketika lari-lari di masjid itu dilarang, malah dibentak-bentak. Kasihan. Namanya juga anak. Kalau ada bapak-bapak lari-lari, baru itu bentak. Karena masanya anak, ya, kebetulan saya ketika skripsinya adalah metode dakwah pra sekolah. Dia bagaimana yang namanya ketika anak-anak itu supaya betah zaman dulu, zaman baheula mah bagaimana anak ada di Banten mah belajar silat supaya betah di masjid. Betul nggak? Iya kan? Debus lah supaya betah di masjid. Sekarang pantas jangan salahkan sekarang anak-anak maghrib pada nongkrong di jalan, salahkan tuh orang yang selalu mengusir anak-anak di masjid. Betul aja. Atau gimana berisik ketika sholat kita berisik, anak-anak berisik, namanya juga anak-anak. Lah ketika anak berisik, tapi ketika ada yang dangdutan kok nggak berisik? Udah, bagaimana? Oh metodenya gimana? Ya udah, makanya ketika sholat selang-seling. Bapak-bapak, anak dulu anak. Setelah sholat beres, anak mulai lari, terserah daripada di pinggir jalan. Betah kan anak itu kasih apa kek? Kalau di daerah Jogja malah ada dikasih wifi Pak. Anak main game di pinggir masjid. Beneran, lah bukan anak-anak lagi, emaknya juga ngikutin. Iya karena udah habis kuota. Pada nongkrong yang mana? Alhamdulillah pada nongkrong di masjid. Padahal mah lagi tiktokan itu. Ya kan, anak-anak begini subhanallah. Susah nyari anak-anak kayak gini mama di masjid. Apalagi main cinta kayak gini. Sekarang kan anak-anak itu nyanyinya empok, rock, jazz. Oh, marawi subhanallah. Mudah-mudahan terus ya. Nah ya. Ntar pokoknya saya nanti setelah saya ngetes dulu kalau nanti bagus, kebetulan nanti 2 minggu saya ada salah satu stasiun televisi ya. Nanti coba nanti dulu lah. Nanti saya tes dulu. Udah jangan ketawa, biasa aja keles. Nah,
Berarti ke semua ibadah langsung Allah memanggil Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu menyuruh kewajiban kita untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Oke, berarti sholat yang 5. Bu, Assalamualaikum. Masih hidup? Ibu-ibu dulu ya. Nah, saya tadi dengan Bapak Dokter juga ada Pak DKM di sini mah, alhamdulillah bapak-bapaknya kalau jamaahnya rame, berarti tinggal ibu-ibunya lah ya. Pertahankan Pak, amin. Pertahankan, bener. Susah melihat kalau di masjid itu penuh, susah. Di tempat saya juga alhamdulillah penuh sampai sholatnya pada di luar semua. Masjidnya mah kosong. Bu, pengen masuk surga, pengen? Nggak bohong, nggak bohong. Betulan, saya doain mudah-mudahan ibu min ahli surga. Alhamdulillah, kelihatan wajah-wajahnya wajah ahli surga. Ayo Pak, doain mudah-mudahan ibu-ibu di sini cepat masuk surganya, amin. Pabinya kenceng banget tuh. Emang ada masalah sama istrinya? Berarti kan cepat masuk surga, cepat tuh mati lagi tuh. Ada masalah sama istrinya tuh. Tuh Ustadz, ntar dulu, yang namanya mati mah nggak bisa dipajukan, nggak bisa diun. Ibu-ibu mati, bapak-bapak, Pak Ustadz, kok kenceng sih? Lu samain, lu masa Pak Ustadz mati dulu, lah siapa yang ngedoa ntar? Matinya kenceng banget, emang enak banget kayaknya, bahagia banget Ustadz mati. Bu, makanya kalau mudah, ya Allah, kalau saya dilahirkan ke alam dunia, saya ingin jadi perempuan. Syaratnya cuma 4 masuk surganya. Yaitu yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan yang selalu melaksanakan sholatnya 5 waktu pasti masuk surga. Kelihatan ibu mah wajahnya wajah ahli surga. Wajahnya wajah rajin sholatnya. Saking rajinnya belum azan udah pada sholat semuanya. Ya Allah. Makanya ketika kita berikan Isra Mi'raj ini adalah kewajiban kita, nanti juga dipertanyakan pertama di soal nanti ketika di alam kubur, yang pertama kan tentang sholat. Makanya ketika Rasulullah itu Isra Mi'rajnya, nah kita juga mohon maaf lahir batin, yang namanya kita juga bisa Mi'raj. Apa Mi'rajnya? As-sholatu mi'rajul yang namanya kita juga bisa Mi'raj. Mi'raj itu apa artinya? Naik. Sekali lagi, Mi'raj itu apa artinya? Naik. Jadi Asra itu perjalanan, nah Mi'raj itu apa? Naik. Makanya Isra jalan terus naik. Berarti artinya Mi'raj apa? Nah, artinya Mi'raj adalah orang yang mukmin itu, yaitu ciri Mi'rajnya yaitu sholat. Jadi kalau mau ibu tahu Mi'raj itu artinya apa? Naik. Nanti bapak ngomong, Pak Mi'raj yuk, gitu. Enggak supaya hafal, betul nggak ya? Iya. Jadi tandanya begitu aja. Pak, Mi'raj. Malam Jumat nih Pak, Mi'raj enggak? Gitu. Suka nawarin, suka. Kagak. Istri apaan yang begituan? Ih, ampun dah. Tuh, paling gampang seorang perempuan mah masuk surganya. Karena kata Rasulullah nanti yang duluan tuh perempuan dulu. Amin gitu. Ibu kagak mau masuk surga? Lah, amin aja susah banget. Kata saya paling gampang. Contoh gampang masuk surganya, Bu. Ini paling gampang. Kalau ibu meninggal, terus suami ibu ikhlas ridho, maka ibu masuk surga. Ini anginnya ke sini, putar aja, putar ke atas kayak gitu. Bu, kalau ibu meninggal duluan, terus suaminya ikhlas, makanya mohon maaf Pak DKM, Pak Ustadz, walaupun tidak ada tamakola dari sana, saya kalau ada perempuan istri yang meninggal, saya selalu khutbah, nanya kepada siapa ke suaminya. Kalau udah kalau mau mandiin sunat muakkad gitu kan, saya ke wajib kifayah, saya khutbah. Kalau juga nanya ketika saya tanya, Bapak, istri Bapak meninggal, saya talkin Bapak, kenapa? Ikhlas atau tidak? Ikhlas. Ridho atau tidak? Ridho. Maka kan biasanya syahadatain itu kan hadza mayyitil khair gitu ya. Apakah mayit ini baik? Baik. Nah, saya mah langsung ke Bapak ridho istrinya sekarang meninggal, ridho, ikhlas dalam hati. Kita berdoa, ini istri yang ahli surga. Karena suaminya ridho. Senang enggak? Makanya nanti malam ngedoanya begitu. Ya Allah, jangan dulu matikan dulu suami saya, biar saya duluan.
supaya nanti yang ada yang ngucapin ridho dan ikhlas. Tuh, kan protes digituin. Nanti kalau suaminya meninggal duluan, siapa yang mau ridho dan ikhlasnya? Betul atau enggak? Betul nggak Pak? Ustaz susah kalau gitu Mak. Gimana tuh? Ya udah, ada yang sulusu yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Ada 3 golongan orang yang tanpa dihisab. Yang pertama, ketika syahid fi sabilillah, perang, menegakkan kalimat la ilaha illallah, dia terbunuh, masuk surga tanpa dihisab. Yang kedua adalah yang kena musibah, yang kemarin Covid. Tapi yang beriman ya Pak ya, yang beriman ya kagak sholat mah ya kagak sama aja. Yang beriman, terus kemarin di Cianjur gempa. Terus yang beriman, saya pernah healing di Aceh, di Palu, saya pernah 10 hari separuh di sana. Alhamdulillah, itu insya Allah masuk surga. Itu yang beriman. Yang ketiga yaitu perempuan yang hamil terus melahirkan terus mati. Itu tanpa dihisab langsung masuk surga. Amin. Amin ya Rabbal. Ayo kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu di sini hamil, terus melahir, terus. Kok kenceng amat sih Pak? Ada masalah dengan istri Bapak? Jangan curhat di sini. Kayak seneng banget itu istrinya mati. Tapi kan matinya jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, berarti sholat. Sholat itu hurufnya ada berapa? 3. 5 lagi. Bahasa Indonesia 5. Arabnya 3. Sholat. Shod, lam, ta. Betul. Berarti hikmahnya aja Isra Mi'raj ini sekarang ini, yaitu ketika kita diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sholat yang bagaimana? Makanya saya bingung, saya juga belum benar sholatnya. Imam Ghazali mengatakan kalau cara khusyuknya itu ada 3. Yang pertama adalah sholatnya itu muqtadiin, abidin, arifin. Muqtadiin syaratnya ada 3, yaitu sholat yang permulaan seperti saya lagi belajar, lagi pengen belajar. Itu syaratnya yang pertama husnul qiraah, baik bacaannya. Yang kedua taswiyatul qiraah, seragam membaca Al-Qur'annya. Yang ketiga tartibul arkan. Kalau saya terangin, lama. Yang penting mah husnul qiraah enak. Malah kalau Imam Syafi'i mengatakan ketika sholat itu harus kedengaran oleh telinga kita. Bukannya diem Allah. Betul ya? Terus tasbihatul qiraah seragam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada tata cara qiraah yaitu tata cara melakukan atau melafadzkan ketika ayat-ayat suci seperti Qori yang tadi subhanallah suaranya. Aduh, masih muda. Udah nikah belum? Belum. Saya doain mudah-mudahan Qori nanti nikahnya punya istrinya perempuan. Amin ya rabbal alamin. Berarti ibu masuk surga itu sholat, yaitu pertamanya sod. Sholat itu adalah sodnya adalah sidqul qauli. Kalau sudah sholat maka harus baik dalam ucapannya. Assalamualaikum. Bu, ibu kan suka sholat, ya masih suka ngomongin orang. Berarti pas atau tidak? Kan sidqul qauli, bagaimana ucapan yang baik. Ibu, kalau sudah sholat ibu suka marah-marahin suaminya? Bagaimana sidqul qaulinya, ucapan yang baiknya? Ya, maknanya seperti itu. Yang kedua singkat aja, lainul qalbi, hatinya tenang. Ada Bu di sini tetangga, ketika tetangga beli kulkas 7 pintu hatinya ibu tenang? Ada tetangga beli mobil ibu hatinya tenang? Panas hatinya. Ampun ya Allah. Nah, tenang di sini adalah kita merasakan setelah sholat suka ada ketenangan dalam hati, maka ketika fuadnya dalam hatinya itu merasa tenang setelah sholat, nah itu ciri-cirinya kewalian. Tapi bukan wali secara harfiah yang tinggi, kita mau wali murid aja. Ya kan? Kita wali murid aja. Itu ada ketika sudah sholat rasa tenang. Itu ada salah satunya. Itu yang masuk dalam fuad itu, ketenangan batin kita ketika melaksanakan sholat. Jangan kita melihat ketika lihat, ya Allah, benar nggak dia tuh beli kulkas 7 pintu? Nggak mungkin gua mah. Emang kenapa? Kan gua tahu. Ya kerjaan suaminya begitu. Lah kan kita kok tahu? Mungkin dia dapat bonus, dapat warisan.
kita diukik-ukik ketika yang lain diudit aja, itu hati kita tidak tenang. Betul? Yang ketiga, tarkul ma'asi, ketika sholat, setelah sholat, yaitu meninggalkan kemaksiatan. Maka pegang itu tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat seseorang itu dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan Jadi yang namanya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan Kalau ibu sudah sholat, insya Allah ibu mau dari melotot kesalahan. Karena melotot kepada suaminya itu perbuatan keji dan amin. Insya Allah. Hikmahnya begitu ya, Isra Mi'raj sholat. Dan ibu kalau sudah sholat, insya Allah ibu tidak lagi ngambil duit dari dompet suaminya. Dan sekarang mah copet bukan ada di pasar saja, copet bukan ada di jalan saja, copet bukan ada di mall saja. Sekarang di kamar kita juga ada Ustaz, ibu-ibu lagi. Jadi kata Ustaz, mohon maaf, duit suami itu adalah duit istri. Iya, tapi kan tetap harus izin. Ibu mau puasa Senin Kemis aja harus ngomong dulu sama suami, harus apalagi ngambil. Betul. Takut-takutnya nanti suami mitnah orang lain, mau bayar leasing 500.000, tidak 200 kagak ada. Akhirnya apa ngomongnya? Ya Allah, duit gua harus kemana? Ya, buat teman gua yang tadi yang datang, padahal temannya nggak masuk yang sering masuk kamar siapa? Kok betul Pak? Emang sering kecolongan? Kok jadi curhat ini? Makanya tuh sholat itu. Kalau di sini subhanallah masjidnya, aduh wa masajiduhum al-mira wa hiyal kharbul minal huda. Sudah megah masjidnya ini mah, alhamdulillah. Tapi bisa subuhnya subhanallah. Makanya saya subhanallah, Pak, Cung yang sudah umroh, Cung. Yang belum. Nah, udah nggak apa-apa ngacung, dicatat sama malaikat. Amin. Yang ngacung langsung, amin. Mudah-mudahan berangkat umroh, amin. Mau umroh mau? Udah punya niat udah? Udah nabung nggak? Ini gimana nih? Buka dalam kitab Safinah. Yang namanya niat itu an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuz sunnah. Yang namanya niat itu adalah bermaksud sesuatu dibarengi dengan pekerjaan, itu yang namanya niat. Makanya mohon maaf lahir batin, itulah hebatnya ketika orang-orang terdahulu, bapak-bapak urang baheula, Rasulullah mau Isra Mi'raj ketemu dengan Allah, berarti kita itu adalah ketika sholat ketemu dengan Allah. Zaman dulu mohon maaf, mau ketemu dengan Allah aja semuanya sudah rapi, bajunya sudah rapi, sudah dibersihkan dengan kita dengan air wudhu, tapi baju kita mohon maaf lahir batin, kayak saya lihat mohon maaf ya Allah, zaman terlalu ketika sholat merapikan bajunya dulu, karena akan berhadapan dengan siapa? Dengan Allah. Tapi sekarang mah ada golongan satu-satunya bukan merapikan, tapi dia lari, tahu-tahu apa? Lihat kelingking orang. Ada yang begitu, ada? Benar Pak, saya tuh di mobil saya bawa kitab semua Pak. Saya sering yang kayak begituan tuh. Gak ada di sononya bid'ah. Ketika saya suruh baca, ini kitab kuning katanya. Bid'ah gitu kan. Betul, saya Bukhari Muslim itu yang pertama buatan dari Semarang, Surabaya dengan suarakan Beirut. Beirut itu putih Pak kertasnya. Kalau yang ini gimana nih? Oh ini benar putih, ini kitab bagus. Padahal sama kitabnya mah Bukhari. Karena kagak ngaji aja, kitab kuning bid'ah.
Niat itu seperti itu. Makanya ketika ucapan usolli wa talaffudu sunnah, ketika mengucapkan usolli sunnah al-Imam Syafi'i. Kenapa? Mengingat-ingat, karena kita mah selalu wan nisyan, lupa mau sholat itu. Ini sholat apa? Suka lupa kita. Ayo beneran. Apalagi kalau munfarid, kita terlambat, ini sholat apa sekarang? Makanya ketika ulama wa talaffudu sunnah mengucapkan, saya tanya, ketika usolli itu boleh atau tidak? Hah? Saya tanya, usolli itu di dalam sholat atau di luar sholat? Contoh begini, masih terngiang di telingaku bisi cintamu, Allahu Akbar. Saya tanya, sah gak sholatnya? Kata siapa? Sah gak sholatnya? Ayo dalilnya mana? Kalau menurut saya, mohon maaf, itu sah. Karena ketika kita nyanyi sebelum sholat, cuman kita nggak punya akhlak. Masa mau menghadap Allah nyanyi? Betul atau betul? Mau usolli, mau enggak, terserah. Saya mau mengingatkan, wa talaffudu sunnah. Imam Syafi'i begitu. Imam Syafi'i, ya Allah, Imam Syafi'i usia 14 tahun, Pak, mohon, sudah hafid Al-Quran dan terjemahnya, sudah hafal 4 lah dia baru 4 hadis, juga hadisnya pertama al bid'atu dolalah pinnar, itu doang. Sampai mohon maaf, kitab apa yang Imam Malik itu apa ya? Ketika mau diajukan ke gurunya Imam Malik itu sudah hafal dulu.